الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk yang telah menyumbang pada pagi hari ini untuk pembangunan asrama santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, dimudahkan rezekinya, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala bisirril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Saya niki Bapak, kita bacakan Fatihah juga untuk wali santri kita yang meninggal dunia kemarin, nggih. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jinan bisirril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Pada pagi hari ini kajian kita tentang adabul muta'allim wa ta'lim. Ini adab para santri di dalam menuntut ilmu, dalam dia belajar, ya. Bagaimana adabnya? Ini disebutkan di dalam kitab Masturul Ifadah Alal Hudhur fil Ibadah, ya. Terutama untuk para santri, baik yang baru maupun yang lama, tolong ini diperhatikan betul-betul, ya. Al-ilmu ibadatul qalbi wa salahus sirri wa qurbatul batin ilallahi ta'ala. Ilmu itu adalah ibadah yang terkait dengan hati, ya. Mentoaan si Sleman, Papu Udin, Mina Udin, Seki, Mari Agus Seki, Saudara. Nggih. Iki ada sumbangan
Pertama dari mertuanya Tuak Selman, ya, Papu Udin, nggih. Ndek Papu Udin saniki. Papu Udin Nina Mama kanca saya ndah bar niki Ma Agus nggih, almarhum dimasukkan untuk pembangunan pondok pesantren nggih. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia diluaskan di dalam kuburnya, diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadhil jinan bisirril Fatihah. Kembali lagi kepada para penuntut ilmu, ketahuilah bahwa ilmu adalah ibadah yang berkaitan dengan hati, ya. Wa salahus sirri, ilmu adalah untuk memperbaiki yang tidak nampak, ya. Sirri, yang tidak nampak, ya. Yang tersembunyi namanya sirri, ya. Yaitu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ilmu itu, kalau sebagian ulama mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Yang namanya cahaya, yang penting cahaya itu menerangi, ya, ya, menerangi hati. Wa qurbatul batin ilallahi ta'ala, ilmu itu yang akan mendekatkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu bukan suatu hanya hafalan, enggak. Jangan mengira bahwa ilmu itu oh saya paling alim karena saya hafal ini, hafal ini, hafal ini. Enggak. Bukan masalah hafalan, ya. Saya paling alim karena saya punya gelar 3 berderet dari LCMA doktor. Bukan itu ilmu. Itu hanya gelar, ya. Cuman biasanya gelar itu juga mempengaruhi di dalam keilmuan seseorang. Tapi bukan itu ilmu, ya. Karena banyak juga orang punya gelar tapi enggak punya ilmu. Ilmu adalah qurbatul batin ilallahi ta'ala. Ilmu itu yang membuat batin itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita merasa semakin dekat dengan Allah, di dalam batin kita, hati kita terasa bahwa ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah bagian daripada ilmu. Ya. Wa kama la tasihhu as-salah allati hiya wazifatul jawarih adh-dhahirah illa bi tathhir adh-dhahir 'anil ahdath wal akhbath, fakadzalika la tasihhu ibadatul batin wa hiya ibadatul qalbi bil ilmi illa ba'da taharatihi an khaba'ithil akhlaq wa anjasil awsaf. Sebagaimana tidak sah salat, ya, yang merupakan tugas tubuh ini. Salat kan tugasnya awak, tubuh kita, ya, jawarih yang nampak ini, ya. Kalau kita salat kan ada ruku, sujud, ya, ada berdiri, duduk, tahiyat. Ini namanya wazifatul jawarih, pekerjaan anggota tubuh. Nah, sebagaimana tidak sah salat itu kecuali harus dengan mensucikan yang zahir dari hadath maupun khabath, ya.
Ada bedanya hadas dengan khabath, ya. Kalau hadas tidak nampak dia hadas, ya. Tapi berkaitan dengan tubuh. Tetap masih berkaitan dengan tubuh, cuman tidak kelihatan. Kalau hadas, kalau khabath nampak dia, ya. Seperti najis, ada najis kencing, berak, itu khabath. Tapi ada yang tidak nampak, namanya hadas. Wah, ngentut berhadas kita. Walaupun kamu cuci pantatmu 10 kali tapi tidak wudu, ya tetap hadas. Ya. Atau ada hadas besar, kita pernah mimpi basah misalnya, atau pernah bergaul suami istri, itu namanya hadas besar. Ya, tidak nampak dia, tidak kelihatan, tapi ada. Ya. Kalau khabath nampak dia najisnya, tainya itu namanya, atau kencingnya, itu namanya khabath. Makanya ada juga perbedaan pendapat ini sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau orang yang sedang menstruasi, kalau dia pakai softtek, katanya boleh dia naik masjid. Ini kata sebagian orang. Nah, itu salah memahami. Bukan masalah najisnya saja yang membuat dia tidak boleh naik masjid, bukan masalah khabathnya saja, tetapi ada hadas di sana. Walaupun dia pakai softtek, memang tidak mengotori masjid, tetapi di tubuhnya itu ada hadas. Hadas itu tidak kenampak, tidak kelihatan hadas. Orang yang tidak pernah mandi besar dengan orang yang tidak pernah mandi besar, ada bedanya? Tahu perbedaan? Tidak bisa kita bedakan. Ya, yang penting dia pakai parfum sudah harum dia. Ya, dia pakai hand body cantik kelihatannya. Ya, tapi tidak tahu kita ternyata dia hadas. Ya, hadas besar dia. Nah, ada juga yang batin, jauh lebih batin, yang berkaitan dengan hati, ya. Nah, sebagaimana di saat sholat harus kita suci dari hadas dan khabas, fakadzalika la tasihhu ibadatul batin. Maka tidak sah ibadah batin, yaitu apa? Ibadatul qalbi bil ilmi, ibadah hati kita dengan ilmu itu, ya, tidak akan sah itu illa ba'da taharatihi an khaba'ithil akhlaq, kecuali harus dibersihkan dari khaba'ithil akhlaq, dari najis akhlak. Najis akhlak itu dari mana timbulnya? Dari hati. Wa anjasil awsaf, dan najis yang ada pada sifat. Kalau sifat itu tidak kelihatan dia, ya. Ada yang bisa melihat sifat? Tidak bisa. Nah, ya, kecuali sifat alis. Ya. Sifat dengki tidak kelihatan. Sifat marah tidak kelihatan, karena adanya di dalam hati. Ya. Cuman kadang-kadang tergambar di dalam perbuatan, ya. Ini tolong dipahami pasti, ya. Jadi kita menuntut ilmu itu baru dia sah nanti ilmu itu di dalam hati kita, karena ini ibadah qalbiyah. Ilmu itu adalah ibadah qalbi, ya. Harus disucikan dulu hatinya dari khaba'ithul akhlaq wa anjasil awsaf. Paham maksudnya khaba'ithul akhlaq? Ya, akhlak-akhlak yang jelek itu dibersihkan itu dirinya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam buniyad din 'ala an-nadhafah
wa huwa kadzalika zahiran wa batinan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbangunnya agama ini dari kebersihan. Kebersihan maksudnya di sini adalah nazafah secara zahir dan batin. Di sini bedanya kita agama Islam ini dengan yang lain. Ya, agama Islam dua-duanya kebersihan zahir dan batin sangat-sangat diperlukan. Ya. Makanya kalau sekarang ini kita diajak untuk new normal, PSBB, ya, jaga kebersihan, cuci tangan, itu hanya setengah daripada agama Islam. Nazafah zahirah. Tapi kalau Islam bukan hanya itu, bukan hanya kebersihan yang zahir, tetapi zahir dan batin. Zahir sangat perlu, batin juga lebih perlu lagi. Wa qala Allah Ta'ala innamal musyrikuna najas. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Jangan salah dipahami. Bukan berarti dengan kita menyentuh orang kafir itu kita harus membasuh tangan. Bukan berarti kita akan najis bersentuhan dengan mereka. Ya. Tetapi yang dikhawatirkan ada yang lebih najis lagi. Najis yang tidak kelihatan pada orang-orang kafir itu. Ya, orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya bersih. Cantik-cantik juga. Apalagi artis-artis. Kita ruan muan, ya Allah, badai-badai yang kayak tayin meronodol. Badai si putih-putih mau inges, ya. Mahal arone odol ya sugul le buit. Ternyata orang musyrik walaupun secantik apapun dia najis dia. Makanya jangan pernah ini ada yang sampai jatuh cinta sama orang kafir. Pernikahan dengan orang kafir itu haram dalam agama Islam. Ya, haram. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka najis. Karena mereka musyrik. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Udah, kalau mau menikah sesama muslim saja. Selengek-lengek dengan Islam ya, insyaallah ndak najis. Ya. Kalau orang musyrik najis mereka. Engkah baik anak. Ya. Ada kemarin itu saya lihat di siapa kirimkan saya WA itu. Ada orang Lombok Timur itu murtad masuk agama Hindu gara-gara menikah. Ya. Di Lombok Timur baru-baru ini dia disuruh untuk baca syahadatnya orang Hindu sudah. Arak syahadat nih ya dengan berbeh kayak ini syahadat. Ya. Ingat bahwa mereka itu najis. Najis ya, sebagaimana Allah berfirman, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Tambihan lil uqul ala anna at-taharah wan najasah ghairu maqsurah ala adh-dhawahir. Ini memperingatkan kita, menegaskan kepada kita secara akliyah, secara akal kita supaya kita tahu betul bahwa najis itu bukan terbatas pada yang zahir saja. Bukan terbatas pada yang nampak saja, ya. Tetapi ada najis yang tidak nampak, ya. Ada najis yang tidak bisa diraba. Ya.
Fal musyrik qad yakunu nadhifat thawb. Orang musyrik, nih anakku semua, orang musyrik kadang-kadang kelihatannya bersih pakaiannya. Ya. Maghsul al-badan, tubuhnya sudah mandi mereka, harum. Walakinnahu najisul jauhar, tetapi mereka itu najis secara batin. Jauhar di sana batinuhu mulattakhun bil khaba'ith. Batinnya yang penuh dengan najis. Nah, hati-hati makanya. Hati-hati. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Tidak bisa malaikat itu masuk di dalam rumah yang terdapat di dalamnya anjing. Apa maksudnya ini? Kalau orang-orang yang ahlul bawatin, ya, mereka mengartikan makna yang lebih mendalam daripada zahir hadis ini. Al-qalbu baitun, kata mereka, yang menjadi rumah itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah qalb, hati. Beda tipis antara qalbun dengan kalbun. Kalau pakai qaf artinya hati, kalau kaf artinya anjing. Hati-hati. Apakah dalam dirimu ada hati yang bersih ataukah anjing? Ya, katanya bait itu, rumah itu adalah hati kita itu. Wa huwa manzilul malaikah, dan hati itulah tempat malaikat. Di sana rumahnya malaikat. Di hati kita. Mana di hati kita sini? Di dalam hati inilah malaikat. Ya. Wa mahallu istiqrarihim, di sana mereka berdiam diri. Wasifatur radi'ah mithlul ghadab wasyahwah wal hiqd wal hasad wal kibr wal ujub wa akhawatiha kilabun nabihah. Dan yang dimaksud dengan anjing di sana, ya, rumah yang ada di dalamnya anjing. Mana maksudnya anjing di sini? Adalah sifat ar-radi'ah, sifat-sifat jelek yang ada dalam hati kita. Itulah anjing. Seperti apa contohnya? Ghadab, kemarahan dengan sambil sili doang. Ya, penok lelok basong tu dalam. Apa je bahasa halus basong lagu? Beberes. Ya. Wasyahwah, begitu juga syahwat. Syahwat yang membawa kita dalam perbuatan-perbuatan maksiat maksudnya nih. Kalau syahwat yang membawa kita kepada pahala aja bukan termasuk, tidak termasuk. Misalnya antara syahwat suami istri itu jangan tidak termasuk. Itu bukan namanya sifatur radi'ah. Tidak salah paham lawan mungkahan bani terus rapat cok seninan. Basong dia ni. Enggak, kalau itu janda. Kalau itu justru pahala itu. Hati-hati ibu. Jangan salah paham nanti. Ya, kalau itu semakin sering semakin bagus. Ya. Syahwah yang dimaksud di sini adalah syahwah ar-radi'ah, syahwah yang membawa kita kepada maksiat. Naudzubillah. Ya. Wal hiqd, ini kebencian. Kebencian. Kalau udah benci pada seorang, ya Allah, kadang-kadang sekat ganti selah. Ini penyakit ini. Hati-hati ya. Ada orang yang cepat sekali marah, langsung bencinya melekat setahun-tahun. Dan ini telang. Ya.
Ini sifat radiah ini. Ya. Ada orang yang cepat marah tapi cepat dia memaafkan, cepat salah, ya, cepat sembuh dia. Tapi ada orang yang sulit marah tapi cepat sembuh. Ah, itu sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu sulit sekali marah. Kalaupun kadang-kadang beliau marah itu karena berkaitan dengan agama. Kalau sudah ada yang melecehkan agama misalnya, marah beliau, tapi cepat memaafkan. Ya. Wal hasad, ini juga termasuk sifat radiah, hasad. Mana itu hasad? Dengki. Dengki. Lihat temannya sukses, dia yang marah, dia yang sakit hati. Ini namanya dengki. Ya. Wal kibr, sombong. Mana itu sombong? Merasa lebih daripada orang lain. Asal merasa dirinya lebih bagus daripada orang lain, itulah definisi sombong itu dah. Lementele batur birang-birang ron muan. Ah, hati isi neraka dia. Ah, ini merasa dirinya lebih bagus daripada orang lain. Melihat orang tidak sejalan pemikirannya dengan dirinya, ah, dia aja calon-calon penghuni neraka, wah dia aja. Nah, jadi seolah-olah dia yang paling benar dan orang lain itu salah. Nah, ini juga termasuk al-kibr. Karena itu definisi daripada sombong. Malah Imam dalam kitab Al-Azkar disebutkan bahwa yang namanya sombong itu orang yang merasa lebih daripada semua makhluk. Artinya siapapun, ya, apapun itu, merasa dia lebih hebat daripada makhluk Allah yang lain, itu sudah termasuk sombong. Walaupun dia mengatakan dirinya mungkin lebih baik daripada anjing pun termasuk sombong. Nah itu. Karena belum tentu juga kita lebih baik daripada anjing. Ya, seperti yang sudah sering saya sampaikan, kalau anjing ada yang masuk surga, tapi tidak ada anjing masuk neraka. Tapi manusia, dia sebagai bahan bakar neraka saking banyaknya. Ya. Walaupun banyak juga yang masuk surga. Ya. Jadi jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada siapapun, hatta binatang pun, ya. Karena itu termasuk bagian daripada sombong. Ini semua harus dibersihkan oleh para santri ini. Ya, kita belajar ya. Ndak ubahnya hati kita ini ibarat rumah sudah. Yang namanya rumah kadang-kadang sudah kita bersihkan, debu lagi ya. Udah tadi kita nyapu, ada lagi yang lempar bungkus makanan, kotor lagi. Ya, makanya harus sering-sering bersihkan. Itu baru kita bisa dapatkan ilmu. Kalau sudah hati sebagai rumahnya ilmu ini kotor, seperti yang main-main di belakang itu, kenapa dia main-main itu masih kotor hati? Jangan main-main sini. Coba bersihkan dulu hatinya. Jangan main-main di belakang. Perhatikan. Ya. Kalau mau ilmu itu masuk ke dalam hatinya, bersihkan dulu diri kita dari sifat-sifat yang ini, ya. Wal ujub, mana ujub? Apa yang dimaksud dengan ujub? Bangga diri, ananiyah, keakuan. Oi, baru dia sering tegel pegang rasbeh lah, mesak legobok seni sarajin lawirid. Nah, ini sudah ujub, sudah itu. Oh, ujub, merasa dirinya hebat lah.
Munde aku jak badai-badai kayak berembeh kayak nasib dengan sangat setiaan. Nah, ini sudah ujub sudah itu. Penyakit ujub. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ini kita biarkan. Ya. Kadang-kadang memang ada saatnya dia datang, namanya setan. Setan itu membisikkan kita. Ini setan BPC le kentokatin tahun BPC. Apa unin? Si deja hebat. Ande negara-negara siden aro. Ini BPC le aten dah. Tapi harus kita sadari itu adalah sifat radail, radiah ya, sifat sifat yang jelek, masuk sifat jelek ini. Hadap sini. Ya. Dan wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya yang tadi itu. Saudaranya sombong, saudaranya berdua-berdua yang semeton yang dahno. Kilabun nabihah, itulah anjing. Itulah sifat-sifat itulah anjing. Fa anna tadkhuluhul malaikatu wa huwa mashhunun bil kilab. Bagaimana malaikat akan masuk ke dalam hati kita kalau penuh hati kita dengan anjing? Ini yang harus kita pahami anakku semua. Ya. Ini yang kita pahami. Insyaallah pembahasan ini kayaknya tidak cukup dalam satu pertemuan. Insyaallah kita akan lanjutkan besok mudah-mudahan. Karena perlu kita pahami betul ini tentang pembahasan ini. Ini anakku semua, kita semua ya, para penuntut ilmu, insyaallah kita semua termasuk penuntut ilmu. Oke? Ya. Alhamdulillah terkumpul pada pagi ini 350.000. Lumayan ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggih, sila. Iya. Penasaran kembali isi arti dalam arti istri-istri yang suci. Mungkin tahu suami tak suci, nah istri-istri yang suci. Berbagai penjelasan tak kenal istri-istri yang suci. Mereka dengar suami-suami yang suci. Karena nanti di surga itu yang akan menjadi istri-istri kita yang suci itu adalah bidadari. Ya. Termasuk juga diantaranya adalah yang wanita-wanita ini, wanita-wanita yang sekarang yang masuk surga besok termasuk juga azwajum mutahharah. Ya, kenapa tidak disebut suami? Ya. Karena sudah jelas ya. Di dalam surga itu besok ya tidak ada istilahnya bidadara, tidak ada. Ya. Yang ada bidadari. Kenapa? Karena besok ini kalau wanita-wanita ini pelungguh sami para ibu-ibu, nggih, tidak akan diberikan yang namanya hurun ain itu, tidak ada soalnya yang laki. Siapa pasangan pelungguh sami nanti? Laki-laki yang sekarang di sini. Ya. Yang ada di dunia sekarang ini, itulah nanti jadi pasangan pelungguh. Karena memang tetap kalau perempuan tidak boleh memiliki lebih dari satu, baik dari dunia sampai akhirat. Jadi besok kepada siapa kalian dipasangkan? Ya kalau suamimu masuk surga sama suaminya yang di dunia ini. Tapi kalau suaminya misalnya tidak masuk surga, sama laki-laki yang lain dipasang-pasangkan dia. Ya. Jadi tidak ada istilahnya nanti, oh ibu ini nanti akan dapat bidadara 1000, enggak ada.
Karena wanita tetap dia hanya satu saja. Tapi jangan sedih. Wahai para ibu-ibu, para santriwati, jangan merasa oh Allah tidak adil. Enggak. Walaupun kamu punya satu, tapi nikmatnya sama dengan yang banyak itu. Dan Allah, ya, Allah yang menentukan kenikmatan seorang itu. Allah yang telah mengaturnya. Satu tapi nikmatnya sama dengan yang banyak. Takut aku seket misalnya bidadari. Ya. Kita akan dibagi sesuai dengan amal. Ya. Bukannya kita yang nyari-nyari, milih-milih. Enggak. Sekaranglah kita menentukan berapa istri kita nanti di akhirat. Kalau banyak amal kita, ya, maka bidadari-bidadari itu sudah menunggu di sana. Ya. Tapi kalau tidak banyak amal ya sedikitan dapatnya. Tapi tenang saja. Insyaallah ratusan jak mau tuh aneh. Lamun tetap surga. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Apa hukumnya misalkan kita kafir kita mencintainya? Apakah haram atau tidak? Gimana? Seandainya gurunya kafir, apakah kita mencintainya atau tidak? Apa hukumnya? Apa haram atau tidak mencintai guru yang kafir? Iya. Tidak boleh pokoknya kita menikah sama walaupun guru kita, ya. Kalau masalah cinta artinya secara simpati, ya. Artinya bisa saja kita berguru sama orang kafir untuk urusan umum misalnya. Ya misalnya dalam bidang ekonomi boleh. Ya kita cinta simpati, bukan cinta untuk menikahi, tidak masalah, ya. Ya, boleh kita menuntut ilmu kepada orang kafir asalkan bukan jangan ilmu agama. Ya, tapi ilmu teknologi misalnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan utlubul ilma walau bisin, ya. Pada saat itu di Cina itu belum muslim. Tapi Rasulullah menyuruh orang menuntut ilmu sampai ke Cina, boleh. Tapi ilmu tentang dunia boleh. Berguru sama mereka dalam urusan dunia boleh. Ya. Tapi jangan sampai mau menikah dengannya. Jangan, kecuali kalau dia mau masuk Islam, ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada? Ayo bawa sini cepat. Langsung antar ke sini biar cepat. Abot lampak bekana kesini nawan. Bagaimana cara mengatasi pemimpin yang zalim? Pemimpin yang zalim itu naik dari pemilih yang zalim. Kenapa naik pemimpin zalim? Karena pemilihnya zalim. Memilih gara-gara uang. Ya, mari pada yang punya uang saya pilih katanya, ya. Akhirnya yang naik siapa? Yang zalim. Kalau mau pemimpin baik, perbaiki diri dulu. Gimana kamu memperbaiki orang kalau dirimu sendiri tidak baik? Ini demo-demo, turun, ini siapa disuruh kamu pilih dia dulu. Ya, makanya kalau mau baik pemimpinnya, perbaiki diri dulu, ya. Itu caranya. Udah. Ya, perbaiki dirimu dulu anakku semua, ya. Bagus-bagus, berajah bayannya. Menghafal Quran bagus-bagus, jadi milu-milu macam lain lo demo-demo. Hafal Quran sudah, itu sudah cara memperbaiki pemimpin. Perbaiki diri dulu. Ya. Nanti kalau kita sudah baik, baru kita pergi demo, tidak apa-apa.
Demo dalam artian jihad. Ya, kalau sekarang karena dirinya belum baik, demo dikasih uang, diam terus. Nah, gimana itu? Di saat dia demo, masya Allah kayak macan, ya. Di saat dia yang di atas dikasih uang, berubah macan tadi itu menjadi kucing. Kenapa bisa begitu? Karena yang mau memperbaiki pemerintah ini belum baik. Dia sendiri belum bagus. Bagaimana memperbaiki orang? Itulah kita ini. Makanya terkrisak di bajulana. Memang kita lihat sekarang ini, masya Allah, zaman fitnah. Tapi apalah daya kita? Ya, maka cara memperbaikinya adalah perbaiki diri kita dulu, ya. Krisak di dulu, nggih. Baru krisak dengan. Ya, ini baru jadi santri mau jadi mengganti presiden, tidak bisa kamu. Hafal Quran aja dulu, insya Allah suatu saat nanti. Ya. Ayat lagi satu terakhir, baca Ustaz. Bagaimana hukumnya melihat kemaluan teman kita tanpa Ya, kalau tanpa sengaja, ya tidak berdosa, tapi harus segera, jangan dipelotot. Ya. Yang namanya tidak sengaja itu kan tiba-tiba ke sana mata cepat dibelokkan. Ya. Ya. Tapi kalau tidak sengaja tapi dipelotot, jadi sengaja lama-lamanya. Awalnya nggak sengaja, keduanya sengaja. Ya. Nggak sengaja dia tadinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, tapi matanya langsung ke sana, ya. Ya, kalau orang baca istighfar itu harus segera, ya. Astagfirullahaladzim. Nyerang, duduk. Gitu. Ini astagfirullahaladzim. Itu ada teman dulu, Ustadz, kebetulan Ustadz mengatakan waktu itu pengajiannya, ya kalau pandangan pertama itu halal, itu sedekah, pandangan kedua yang haram. Ada yang bertanya santri, Ustadz, bagaimana kalau sekali tapi lama-lama? Ya. Alhamdulillah, guru kami pinter dulu menjawabnya, pinter. Masih saya ingat itu Ustadz Humaydi namanya. Ya, guru kami di Aliyah dulu, ya, maka dulu. Kalau dia panjang bukan satu namanya katanya. Yang namanya satu itu itu satu. Kalau itu namanya garis, itu namanya katanya. Ya, jadi memang harus dijawab dengan logika. Ya, memang dia kalau sekali katanya, sekali tapi lama, itu bukan satu kali namanya. Ya, sudah garis namanya. Ya, nggak boleh, ya. Makanya hati-hati anakku semua. Ini banyak saya lihat kalian itu mandi bareng. Nggak boleh itu anakku. Nggak boleh. Ya. Nih dengar. Walaupun sesama lelaki itu nggak boleh melihat kemaluan. Ya. Dengar. Yang namanya aurat itu, dengar. Yang namanya aurat itu beda-beda tempat dia haram dilihat. Ya. Kalau wanita dilihat oleh laki-laki itu yang haram adalah dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini nggak boleh dilihat, ini hati-hati makanya kan. Ini nggak boleh dilihat, betisnya nggak boleh dilihat. Bagaimana kalau sesama perempuannya? Bagaimana kalau sesama perempuannya? Ya, yang tidak diboleh dilihat adalah dari sini itu. Antara pusat dan lutut itu nggak boleh dilihat. Makanya jangan mandi bersama. Bagaimana kalau atasnya? Boleh, sesama perempuannya boleh dia lihat ke atas. Ya. Bagaimana kalau anak dengan bapak kepada anak? Ya.
Bagaimana kalau itu semua boleh. Ya. Bagaimana kalau suami istri? Semua boleh. Ya. Ya. Akan tetapi ada di dalam fikih juga dijelaskan, anak sama bapak kalau sudah besar, itu tadi yang kalau masih kecil. Kalau masih kecil boleh. Tapi kalau anaknya sudah besar, itu juga sama, tidak boleh dilihat walaupun anaknya sendiri. Hati-hati. Kecuali darurat. Misalnya denara ayak biso bapaan, kecuali ini doang. Kanggon biso bapaan, darurat karena tidak ada yang lain. Itu darurat. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak boleh anak itu ya boya-boya semenuk bapaan. Dan kanggo timak jak bapaan mesaan. Kalau anak-anak masih tidak apa-apa kalau anak-anak kecil. Ya. Jelas beda-beda dia. Nih, bagaimana kalau sesama laki, Ustaz? Tetap tidak boleh memperlihatkan kemaluannya. Dengar, kalau kalian mau mandi, ya, misalnya diboyot atau di apa, ndak ada selang, ndak ada pemisah, pakai celana kalian. Paling tidak lah, kalau tidak mau pakai celana yang agak panjang, paling tidak itu kalian tutup. Paling tidak waktu kalian mandi jepit enten. Ada sadene sekitan semenom. Ini apa nganjang enten di Gunung Batur. Bro. Denganggo, dengah nane ya. Itu saja mungkin pengajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qatri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama dan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa naqwa kull shar, Rabbana aslih lana kull shu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kull ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman sadar, Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran li wa nahdatil watan wahfazanha daiman minal fitan wahdiyan rijalaha 'ala as-sunan وانشرنهم في العشاء والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبات انهميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. Al-Fatihah. Nggih hampura lupa dan baru untuk pengajian sabare insyaallah akan dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Khotibuddin Pengadang. Nggih. Jadi mohon kehadiran pelunggu sami untuk pengajian kita nanti siang jam 2. Nggih. Kemudian yang kedua mengenai korban. Wah rapat niki sila. Baru terkumpul 3.600.000 masih luwean sak ndeman nyugulan. Sila sai milu arisan korban daruan nyetor. Nggih. Sekedar niki sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.